Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami, kelompok 2 Ilmu Negara akan menjelaskan tentang susunan negara, bentuk negara, dan pemerintahan. Sedangkan untuk anggota kelompok sendiri, terdiri dari saya sendiri, Adi Pamungkas, kemudian Alia Safitri, Fajrin Tri Septiani, Kenanga Rahma, Nurul Latifah, Rani Rahmawati, Rizky Pratama, dan Tiffany Desmita Aryani. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Pratama. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2000970, kelas Pendidikan Kewarganegaraan kelas A angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang pengertian negara secara umum. Istilah negara dalam bahasa asing yaitu the state dalam bahasa Belanda dan state dalam bahasa Inggris dan listed dalam bahasa Prancis. Jadi, negara adalah sebuah organisasi atau badan yang tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sedangkan menurut para ahli, menurut John Locke mengemukakan pengertian negara merupakan sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang telah disepakati oleh anggota masyarakat secara bersama-sama. Sedangkan menurut Jean-Jacques Rousseau, negara adalah yang memelihara kemerdekaan individu, yang menjaga ketertiban kehidupan manusia, dan menurut Robert Machiavelli, negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Halo, nama saya Alia Safitri. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dari negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan tertentu, di mana tujuan dari negara yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh penguasa negara yang sedang memerintah. Sebab negara berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama semua orang yang masuk dalam organisasi negara tersebut. Lalu secara umum, tujuan dari negara yaitu keterarahan manusia kepada negara civitas, bukan kepada seluruh pribadi manusia dan harta bendanya, tetapi harus diarahkan kepada Tuhan. Nah, ada pula tujuan negara menurut Thomas. Yang pertama, menciptakan perdamaian sebagai utama unsur kesejahteraan umum, menciptakan keadaan untuk mencapai kebahagiaan abadi, dan yang ketiga, mengusahakan sarana untuk mencapai perdamaian dan kehidupan masyarakat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati dengan NIM 2008-507. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu ada 4 macam. Yang pertama, penduduk. Penduduk adalah warga negara yang mempunyai tempat tinggal dan memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua, adanya wilayah. Wilayah di sini tidak hanya berupa daratan, tapi bisa juga berupa lautan dan juga udara. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan adalah orang yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jadi bisa diulangi lagi, unsur-unsur negara itu ada 4 jenis. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, wilayah.
yang ketiga pemerintahan, dan yang keempat kedaulatan. Nah, selanjutnya adanya susunan suatu negara. Susunan suatu negara dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun secara tunggal. Tunggal di sini itu dalam artian pemerintahannya yang tunggal. Contohnya seperti di Indonesia. Nah, yang kedua adalah negara federal atau negara federasi. Di sini tuh negara yang bersusun secara jamak. Maksudnya jamak itu adanya hubungan antara pusat dan daerah. Sering disebut dengan negara bagian. Contohnya itu dari negara Amerika Serikat. Itulah unsur-unsur negara dan susunan suatu negara yang dapat saya sampaikan. Nama saya Adi Pamungkas, nomor induk mahasiswa 23627. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, negara kesatuan merupakan negara pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Kemudian dari sistem negara kesatuan, itu ada dua. Pertama, negara kesatuan sistem sentralisasi, yaitu dalam negara kesatuan dengan sistem ini, maka semua urusan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang mana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya secara mandiri atau otonomi daerah, namun pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu adapun ciri-ciri negara kesatuan. Pertama, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan tertinggi di semua bidang dan mempunyai wewenang memutuskan untuk tingkat terakhir mengenai segala sesuatu dalam negara. Dan untuk yang kedua, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Negara federasi atau negara federal merupakan negara yang bersusun jamak. Artinya, negara-negara ini berdiri dari gabungan negara yang dulunya sudah merdeka, berdaulat, dan juga memiliki pemerintahan sendiri. Kemudian, ciri-ciri dari negara-negara federal itu seperti apa? Oke, yang pertama, negara federal memiliki dua negara bagian, di mana yang pertama adalah negara federal dan yang kedua adalah negara bagian. Kemudian ciri yang kedua yaitu mereka memiliki dua pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan negara federasi dan yang kedua adalah pemerintahan negara bagian. Kemudian untuk ciri-ciri yang ketiga apa ya? Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki dua kitab undang-undang dasar. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Federal dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Bagian. Kemudian untuk yang terakhir yaitu memiliki dua urusan pemerintahan. Yang pertama urusan pemerintahan tentang pokok-pokok pemerintahan dan yang kedua adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan negara bagian. Maka dari itu, nama saya Fajrin Tri Septiani dengan nomor induk mahasiswa 2003129. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu Cronenberg menyatakan bahwa pembagian wewenang antara pemerintah pusat federal dengan pemerintah negara bagian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Pouvoir Constituant, yaitu negara bagian berwenang membuat undang-undang dasarnya sendiri, menentukan organisasinya sendiri dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan negara federal seluruhnya. Yang kedua, residual power, yaitu wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat federal ditentukan secara terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara bagiannya. Lalu, selanjutnya ada bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Pengertian dari bentuk-bentuk negara yaitu bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Bentuk negara terbagi menjadi beberapa bagian, dilihat dari perkembangannya sejak zaman dahulu hingga dewasa ini.
Yang pertama ada pada zaman Yunani kuno, yang kedua ada pada zaman pertengahan, dan yang ketiga ada pada zaman modern. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bentuk negara. Yang pertama dari masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok negara. Pada waktu itu, pengertian dari negara, pemerintahan, dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali. Bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduk, belum sebesar masa sekarang ini. Menurut Plato, ada 5 bentuk negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Sedangkan menurut Aristoteles, ada 7 bentuk, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politeia, dan demokrasi. 2. Pada masa zaman pertengahan. Pada masa ini, menurut Duguid, membedakan negara republik dengan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Yang terakhir pada zaman modern. Teori-teori bentuk negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada 2 paham yang mendasar. Saya Kenanga Rama Sadikin dengan NIM 2007404 akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai pengertian bentuk pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert Morrison McIver, pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah ataupun dikendalikan. Selanjutnya menurut J.S.T. Simorangkir, pemerintahan merupakan sebuah alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintah. Selanjutnya, macam-macam bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki. Monarki ini, jika kepala keluarganya ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun. Yang kedua ada oligarki. Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Dan yang ketiga ada republik, pemerintahan yang berasal dari rakyat yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat dengan berdasarkan kedaulatan. Dan dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.